Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, patutlah kita semua bersyukur karena kebaikan, kemurahan, dan anugerah kasih-Nya. Sekalipun Sikon tidak bersahabat dengan kita, tapi kita patut bersyukur. Karena apa? Pada hari ini seluruh umat Nasrani Katolik di seluruh muka bumi masih diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah dalam rangka memperingati wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, walaupun ibadah tidak dilaksanakan di gedung gereja, tapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tetap berkarya untuk melawat semua anak-anak Tuhan beribadah di rumah masing-masing untuk memperingati, mengenang, dan merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara sekalian, bahwa minggu-minggu menjelang Paskah yang telah kita lalui bersama, kita telah merenungkan bagaimana peristiwa Jumat Agung yang pertama. Betapa berat beban penderitaan Tuhan Yesus ketika Ia memikul salib dan berjalan menuju ke Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan semua itu karena Ia mengingat bahwa kita, saya, dan Bapak Ibu adalah orang-orang berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus selama hidup berada dalam dunia ini, Dia tidak pernah melakukan apa yang namanya dosa, tapi dijadikan dosa karena kita semuanya, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam suratan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tidak pernah mengenal namanya dosa, tapi dijadikan dosa karena kesalahan kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah mengenal kesalahan, tapi dijadikan yang paling bersalah karena kita, dengan tujuan supaya kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu sekarang bahwa kasih Tuhan Yesus bukan hanya teori, tetapi ada bukti nyatanya. Mari kita akan baca bersama-sama dalam suratan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita oleh karena Kristus
telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah Bapak Ibu, bahwa Allah mengasihi kita bukan hanya teori, tetapi ada bukti nyatanya. Saudara sekalian, ya, apa bukti nyata yang Tuhan berikan kepada kita? Kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam kitab Roma, ya, pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, patut kita bersyukur karena dikatakan bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Dikatakan semua jenis pelanggaran-pelanggaran sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan dikatakan semua dosa yang sudah kita lakukan telah ditutupi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita disebut orang-orang yang berbahagia karena semua kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah bukti kasih Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu, hargailah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini. Dan marilah setelah kita bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah, diharapkan masing-masing pribadi kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Karena di saat pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan berita firman-Mu, di mana Tuhan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga semua kesalahan, dosa, pelanggaran-pelanggaran kami semua sudah mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami panjatkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada kesempatan ini sekarang kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Darah Kristus adalah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa. Marilah Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dan pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian, untuk mengingat kembali akan korban penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan naikkan satu pujian, salibnya, salibnya,
selama mulia 2 kali. Kemudian kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk terima tubuh dan darah Kristus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dan sementara Bapak Ibu akan mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama terima tubuh Kristus dengan mengucap syukur, dan kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita panjatkan syukur di hadapan Allah. Hati kami selalu mengucapkan syukur Tuhan, karena Engkau yang rela berkorban buat kami, di mana tubuhmu yang hancur karena kami. Kami sudah terima tubuhmu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mengangkat darah Yesus di tangan kanan kita. Dan sementara Bapak Ibu akan mendengarkan perkataan Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita bersama-sama sambut, kita terima, kita minum darah Yesus dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setelah kita terima tubuh dan darah Kristus, kita angkat tangan kita ke atas. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Bapa,
kami bersama-sama memanjatkan pujian syukur dan terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah terima, dan tubuh dan darah Kristus yang Engkau berikan kepada kami boleh menerima pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sambut tubuh dan darah-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Diharapkan Bapak Ibu masih tetap posisi berdiri, dan pada saat ini mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah dalam doa, dan Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Puji syukur selalu kami panjatkan Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada selesainya. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai, menjaga, melindungi, menghantar perjalanan kami dari tempat ini hingga sampai di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang sudah kami panjatkan di dalam satu nama Allah yang maha besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dari hari ini hingga Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.